Apakah Marvel bisa bikin film ala A24? Halo semua, welcome to Fonzo, dan itu adalah pertanyaan gue setelah nonton trailer Thunderbolts. Dalam trailer itu, jelas banget mereka sengaja kayak ngincar vibes ala-ala film indie. Dan kala itu, gue masih skeptis, alah paling cuma gimmick marketing aja kali ya. Tapi setelah film itu rilis di bioskop, gue harus jujur kalau Thunderbolts emang agak beda dari tayangan Marvel yang biasa gue tonton. Feel A24-nya tuh ada gitu, dan mungkin gak secara estetik ya, tapi iya kalau secara cerita. Dan menurut gue, itulah yang membedakan Thunderbolts dengan seluruh line-up film Marvel lainnya. Tapi apakah itu cukup? Apakah Thunderbolts otomatis jadi film bagus karena itu? Oke, sebelum gue lanjut, video ini akan full spoiler ya. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan pause, nonton, baru balik lagi. Buat yang masih di sini, yuk kita bahas. Oh damn. You're right? Yeah, I'm fine. I was acting. Thunderbolts itu digarap oleh beberapa filmmaker yang pernah kerja bareng A24. Sutradaranya, Jake Schreier, dia pernah ngerjain film Beef. Skripnya ditulis oleh Eric Pearson dan Joanna Callow, lagi-lagi penulis film Beef. Plus, banyak banget orang behind the scene, mulai dari scoring sampai sinematografi yang punya background A24. Di film ini, Marvel menceritakan tim superhero yang membernya cukup kita kenal. Ada Yelena, Bucky, Walker, Red Guardian, Ghost, dan Taskmaster. Plus satu karakter baru bernama Bob. Dan kalau kalian perhatiin, ini bukan line up superhero kelas atasnya Marvel ya. Mereka adalah karakter abu-abu. Hero bukan, villain juga bukan gitu. Anti-hero lah pokoknya. Film ini menunjukkan betapa sulitnya ketika anti-hero ini harus saling bekerja sama. Premisnya mirip The Suicide Squad lah ya, yang gue rasa cukup sukses pada masanya. Tapi puji Tuhan, Thunderbolts tidak sebatas kloningan The Suicide Squad. Yang jadi fokus utama film ini adalah dramanya jadi anti-hero. Thunderbolts adalah tim yang berisikan broken people atau orang yang rusak. Orang yang penuh dengan luka-luka masa lalu, dengan trauma. Itulah kuncinya. Satu kata kunci yang menghubungkan Thunderbolts dengan gaya bercerita A24 adalah trauma. Bukan berarti gue bilang A24 ya yang nyiptain sinema trauma, enggak. Trauma tuh udah jadi senjatanya filmmaker untuk ngebuat cerita dan karakter yang relatable. Tapi belakangan ini, terutama sejak kita makin aware soal mental health, tema ini makin sentral di film-film Hollywood. Trauma di sini bukan cuma bumbu, tapi jadi inti konflik atau bahkan tema cerita secara menyeluruh. Satu film yang juga mengangkat trauma, bukan A24 sih, yaitu adalah The Babadook. Film ini menceritakan kisah yang sangat simbolis tentang depresi dan duka, terutama pasca kehilangan. Seiring dengan popularitasnya A24, makin banyak juga film mereka yang bahas soal trauma menggunakan berbagai sudut pandang. Hereditary bahas trauma turun-temurun. Everything, Everywhere, All at Once bahas trauma turun-temurun juga. Man bahas trauma hubungan yang abusive. Pearl, Maxine, bahas trauma kekerasan orang tua. Dan karena A24 itu begitu berpengaruh, cerita kayak gini itu akhirnya nular ke sutradara, penulis, dan ke studio lain. Sutradara kayak Oz Perkins itu membungkus konsep trauma turun-temurun menjadi horor yang penuh dengan simbol. Jadi tinggal tunggu waktu aja sih sampai studio sebesar Marvel mulai ikutan pakai tren ini. Trauma emang ada di MCU, tapi nggak jadi gagasan utamanya gitu. Thunderbolts berbeda. Di sini, depresi dan trauma itu literally dihidupkan lewat sosok villainnya. Alih-alih menggambarkan superhero buangan ini menjadi sebatas guyonan atau comic relief kayak GOTG, film ini memilih cara lain, yaitu mengangkat rasanya menjadi superhero buangan. Dan hasilnya cukup melankolis ya. Ide ini jelas sejak awal, dari monolognya Yelena tentang tentang keasingan yang dia rasakan ketika hidup di sebuah dunia yang gak menerima dia gitu. There's something wrong with me. An emptiness. I thought it started when my sister died, but now it feels like something bigger. Just a void. Dan dari situ kelihatan banget kalau Thunderbolts pengen menjadi beberapa film sekaligus.
pengen jadi film tentang orang aneh, tentang menemukan keluarga dari sekumpulan freak, dan juga rasanya ditinggal oleh zaman. Bahkan ada kemiripan ya sama The Breakfast Club, apalagi pas mereka dikumpulin jadi satu dan dipaksa untuk memahami satu sama lain. Karakter Bob inilah jadi gongnya. Powernya apa? Ingat nggak? Dia bisa bikin penjara trauma kan? Dia bisa ngejebak orang-orang dalam ingatan mereka yang paling traumatis. Momen John Walker gagal sebagai suami dan ayah. Masa kecil Bob dengan orang tuanya, sampai ingatan Valentina ngelihat bokapnya mati depan mata. Pondasi emosional film ini itu terletak pada story arc-nya Yelena. Kehampaan yang dia rasakan, perjuangannya untuk merasa hidup, sampai momen dia breakdown bareng Alexei gitu, ngaku kalau dia tuh gak baik-baik aja. Lewat proses itulah dia akhirnya nyoba ngebantu Bob yang ternyata juga terjebak dalam pusaran badai trauma ini, yang mana ketika depresi dia langsung berubah jadi sentri, menjadi trauma berjalan gitu yang bisa merusak apapun yang ia sentuh. Dengan gitu Thunderbolts bisa memberikan kita ending yang beda gitu dibanding ending-ending Marvel pada biasanya. Endingnya nggak dicapai lewat kekerasan ya, nggak dengan combat atau ngebunuh villainnya, tapi dengan berempati, dengan memahami villainnya. Bisa dibilang Thunderbolts ini membawa topik mental health dan trauma secara cukup gamblang sih ya. Tapi uniknya film ini seakan-akan mencerminkan kondisi Marvel yang sekarang. Banyak kan yang protes kalau Marvel nih lagi kehilangan arah nih, lagi krisis eksistensial gitu ya. Persis kayak si Yelena. Kalau dari segi visual sih belum seestetik film-film A24 ya. Warnanya masih standar abu-abu Marvel gitu. Tapi uniknya gaya visual yang tanda kutip suram itu malah works loh. Karena dia sejalan sama tema suram yang diangkat film ini. Secara visual, film ini juga banyak ngasih reference ke masa lalu MCU. Contohnya ada Avengers Tower yang udah terbengkalai. Seolah-olah film ini ngajak kita kayak mengenang golden age-nya Marvel gitu. Dan membandingkannya dengan masa-masa sekarang yang sayangnya agak porak-poranda ya menurut gue. Minusnya eksekusinya sih yang kurang mulus. Pesan-pesan soal mental health ini terlalu obvious ya menurut gue, dan kadang kerasa disuapin banget. Terus pembahasan traumanya itu gue rasa terlalu fokus sama Bob dan Yelena, jadi kayak sayang banget gitu. Bucky misalnya, dia cuma jadi leader pajangan aja. Walker cuma dapat satu momen. Ghost dan lain-lain kayak hampir nggak dikasih panggung gitu untuk mendalami masa lalu mereka. Efeknya chemistry timnya jadi kurang semantap yang gue harapin. Padahal mereka nih the next Avenger loh. Tapi gue sebagai penonton belum merasa deket gitu sama mereka. Nah, kembali ke pertanyaan kita di awal. Apakah vibe A24 bisa mengangkat film Thunderbolts? Gimana ya? Buat bikin beda, iya. Beda kan dari film Marvel lainnya. Tapi sayangnya Thunderbolts gagal mencapai potensinya. Di luar itu filmnya cukup oke, actionnya padat, dramanya kena, tapi secara tema yang diangkat dan bagaimana tema itu dieksekusi, gue rasa masih remedial. Sayangnya itu sih, gue gak yakin ya kalau Thunderbolts bakal dikenang sebagai awal dari era baru MCU. Enggak sih, film ini gue rasa bakal cuma jadi catatan kaki aja. Catatan kaki yang lo lirik karena font dan formatnya paling beda sendiri nyempil di bawah. Nah itu sih menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Dapet gak vibe A24-nya atau gue aja yang halu? Langsung aja tulis di komentar. Oke, thank you banget udah nemenin. Sehat selalu semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.